dirikan, mengajarkan kepada kita berbeda boleh, tapi cari kesamaannya, bukan memperbesar perbedaan. Dengan sholat kita diajarkan untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan kebersamaan. Kalau umat Islam di desa Semerah ini rukun, kompak, bersatu, insya Allah orang desa luar akan sangat menghormati desa kita. Kuncinya kalau kita masyarakat desa Semerah saling rukun, menjaga persamaan, menjaga kerukunan walaupun kita berbeda. Jelas? Keberhasilan Nabi sebagai pemimpin, apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Ini akhlaknya. Kadang-kadang pemimpin kita jauh nggak berakhlak. Apa buktinya? Ucapan sama perbuatannya berbeda. Saudara-saudara, nanti pilih saya lagi ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan sejahterakan rakyat banyak. Begitu terpilih lagi jadi pemimpin, janji tanpa bukti. Janji mau mensejahterakan rakyat, ini malah menambah kesengsaraan rakyat. Betul atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin, modal utama Nabi dalam bertugas adalah akhlak. Pantas kalau cuma waktu 23 tahun yang tidak begitu lama Islam mampu diterima kalangan berbagai macam lapisan masyarakat. Kenapa? Modal utamanya akhlak. Nah, saya mau pesan nih. Saya lihat anak-anak saya, para pelajar banyak juga yang hadir nih. Para pelajar, anak-anak saya, para pelajar, saya titip pesan. Mau jadi apapun nanti kalian 30 tahun yang akan datang, dimulailah dari akhlak kalian. Masyarakat tidak pernah mau tahu anak siapa kalian. Masyarakat tidak pernah mau lihat berapa banyak harta kekayaan kalian. Masyarakat pun tidak pernah mau tahu titel yang kalian sandang sampai S berapa. Tapi yang dilihat oleh masyarakat akhlak kalian. Kalau yang satu ini hancur, yang lain yakin tidak akan banyak menolong untuk kepentingan kalian. Mau sukses apapun kalian di masa yang akan datang, dimulailah dari akhlak, adab, etika, norma, sopan santun. Maaf, sekarang ini dengan kemajuan teknologi, anak-anak kita demennya jadi generasi gadget. Norma, etika, sopan santun, adab, apalagi akhlak jauh sudah ditinggalkan. Salaman dengan ibu bapaknya bukannya cium tangan, cium jidat. Salaman sama orang tuanya bukan cium tangan, malah tangannya itu dikenakan ke jidatnya. Dulu kita kecil-kecil diajarkan adab, cium tangan dengan orang tua, dan orang yang lebih tua dari kita dicium, benar-benar dicium. Ujung hidung kita menempel di tangan orang yang paling tua. Betul atau tidak? Tapi lihatlah, teknologi luar biasa membanjiri anak-anak kita. Yang dilakukan oleh mereka sekarang salam gaul. Apa salam gaul? Ketemu sama bapaknya cuma tepuk tangan, hello dad. Saya katakan sekali lagi anak-anak saya, para remaja, para pelajar, sukses kalian 20-30
tahun yang akan datang dimulai dari akhlak. Kalau akhlak, nilai-nilai akhlak kalian pegang sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi, insya Allah mudah-mudahan masa depan kalian semua akan cerah dan berkah. Amin. Sepertiga waktu Nabi digunakan bersama keluarga. Bapak Ibu, Nabi itu panglima di medan perang. Nabi itu mubalik berhasil. Nabi itu saudagar kaya. Nabi itu pernah jadi pemuda yang paling jujur. Nabi itu pemimpin sebuah negara. Nabi itu seorang kepala rumah tangga. Luar biasa, komplit. Panglima, pemimpin di medan perang, saudagar paling kaya, juru dakwah yang ulung, pemimpin negara, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau juga pemimpin dalam keluarga. Artinya punya anak, punya istri. Ada dua kalimat pendek yang diucapkan baginda Nabi menggambarkan betapa bahagia kehidupan rumah tangga beliau. Dua kalimat pendek ini menggambarkan betapa bahagianya Nabi mengarungi rumah tangga bersama anak dan istrinya. Ini bisa jadi renungan buat kita semua. Apa ungkapan yang pendek terlontar dari bibir mulia Nabi tentang kebahagiaan rumah tangganya? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Ini menggambarkan betapa bahagianya Nabi hidup berumah tangga bersama dengan anak dan istrinya. Sejarah kita baca, Nabi rumahnya sederhana, kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam hidup yang serba sederhana, beliau menggambarkan betapa bahagianya mengarungi kehidupan bersama anak istrinya dengan kalimat baiti jannati. Bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kita. Alhamdulillah motor punya, mobil ada, rumah bagus, tidur tidak di atas jerami apalagi daun korma, tidur kita beralaskan spring bed. Betul apa tidak? Sarapan pagi kita 4 sehat 5 sempurna. Tapi berapa banyak dari kita yang mengatakan sebaliknya? Bukan baiti jannati, tapi baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Nah, karena keterbatasan waktu, saya singkat saja. Ibu bapak, kalau rumah tangga kita mau menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dicontohkan baginda Nabi, maka yang pertama dan utama, kita dalam keluarga pandai-pandailah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Suami dan istri kalau dia pandai bersyukur atas nikmat, urusan akhirat lihatnya ke atas. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat, urusan akhirat lihatnya ke atas. Tuh orang pandai bersyukur tuh, hatinya tentram. Kenapa? Urusan akhirat lihatnya ke atas. Gitu, orang ke masjidnya rajin bener ya. Kenapa saya enggak?
itu orang ngajinya khusyuk betul ya, kenapa saya enggak? Itu orang sedekahnya berani bener ya, kenapa saya enggak? Ibu Ano berangkat umrohnya rajin betul ya, kenapa saya enggak? Kalau urusan akhirat, kalau urusan ibadah, lihatnya ke atas. Kalau dia nggak ikuti ibadah, kalau dia nggak ikuti kebaikan, dia akan merasa nyesalnya bukan main. Ini orang yang pandai bersyukur nih. Sebaliknya, kalau orang yang tidak pandai bersyukur, urusan dunia lihatnya ke atas. Hei, hei, urusan dunia lihatnya ke atas. Ngelihat tetangganya beli gelang, langsung meriang. Pulang ke rumah gosok-gosok suaminya. Dah, Uni Ano beli gelang baru, dah beliin saya lah. Ada di sini yang kayak begitu, ada. Tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Kenapa? Urusan dunia lihatnya ke atas. Bu, yakinlah kalau urusan dunia kita lihatnya ke atas, hidup nggak akan pernah puas, hati jadi panas. Ngelihat tetangga beli apaan saja, kita maunya ngikut melulu. Kalau nggak kesampaian, menyebarkan fitnah. Hei, hei, siang-siang di bawah pohon ceri ngerumpi. Mbak, si Ano suaminya baru beli motor baru loh Mbak. Oh, terang aja suaminya beli motor baru, orang ngepet. Fitnah, gibah, namimah. Kenapa? Urusan dunia lihatnya ke atas. Karena itu jadilah kita orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Bagaimana caranya? Urusan akhirat baru kita lihat ke atas, ya Bu. Hati jadi tentram. Disamper sama temennya, Bu, ayo kita ikut pengajian di Masjid Rawdatul Jannah. Ikut bareng-bareng, hati jadi tentram. Sebaliknya, orang kalau nggak bersyukur, disamper pengajian sama temennya, selalu cari-cari alasan. Bu, ayo kita ke pengajian di Masjid Rawdatul Jannah. Sudahlah, kamu duluan, saya nyusul belakangan. Orang nyusul nggak ada yang duluan. Betul apa tidak? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, kesimpulan saya, marilah kita pintar-pintar membagi waktu ibadah, tugas, dan keluarga. Bu, ini begini. Kalau ilmu Allah cuma satu, pertanyaan di akhirat cuma satu pertanyaannya. Ilmumu kau amalkan apa tidak? Kalau umur, pertanyaannya juga cuma satu. Umurmu kau habiskan untuk apa? Tapi kalau harta, ada dua pertanyaan. Depan belakang. Dapatnya dari mana? Dihabisinnya buat apa? Yang lain pertanyaannya cuma satu, tapi harta pertanyaannya dua. Dapatnya dari mana? Dihabisinnya buat apa? Ada dapatnya dengan cara yang halal, tapi dihabiskannya cara haram. Bertani, berkebun, susah payah, menjual hasil panen sendiri, hasilnya halal, tapi dihabiskannya maksiat, larut di meja judi. Hei, hei, harta yang kayak begini
dihabiskannya akan dimintakan pertanggungan jawab. Di depan ditanya, di belakang ditanya. Tapi bayangkan ketika pertanyaan ini nanti sampai ke kita, hartamu kau dapat dari mana? Kau habiskan buat apa? Harta kita dapat dari hasil yang halal, bertani, berkebun, berdagang dan sebagainya. Dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk ke tanah suci, beribadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah tersebut kita mendapat nikmat kubur. Saudara mau memperbanyak ibadah? Nah, saya tes yang ini, ibadah sedekah. Saudara mau ibadah sedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 25.000. Itu lihat monyet. Masa lihat saya cuma 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya itu. Bu, harta kita yang abadi adalah harta yang kita gunakan di jalan Allah. Membantu masjid, membantu pesantren, membantu yatim piatu, membantu fakir miskin, termasuk pergi haji ke tanah suci maupun umroh, termasuk di dalamnya adalah sedekah. Itulah harta kita yang abadi, menemani kita di akhirat nanti. Kalau kita akan sadar akan hal itu, maka kita akan menyisihkan. Karena begini, jangan dikira harta yang kita dapatkan itu semuanya mutlak punya kita. Ingatlah, Allah memberikan hak kepada orang lain melalui perantara tangan kita. Ada hak orang lain di situ. Bukan mutlak punya kita, tapi ada hak orang lain yang Allah titipkan melalui tangan kita. Kita hanya kepanjangan tangan saja. Kalau hak ini kita salurkan, Allah akan menambah keberkahan, Allah akan menambah, membukakan pintu rezeki buat kita dari jalan mana saja. Lakin syakartum la azidannakum wa lakin kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur, artinya mengalirkan yang memang hak orang lain, maka akan kami tambah nikmat dan karunia kami. Karena itu saya ingin ajak ibu bapak semua untuk ibadah sedekah. Nah, nanti kotak-kotak amalnya nanti dulu. Saya ajak ibu bapak untuk ibadah sedekah. Dimulai dari saya dulu, ibu bapak diisi seikhlasnya. Bu, nih mulai siang ini sampai seterusnya, apalagi besok bulan Ramadan, jangan dibiasakan ke masjid nggak bawa uang. Apalagi kita mau sholat tarawih berjamaah, jangan dibiasakan nggak bawa uang. Mau ke kota Padang saja kita bawa uang 5 juta, masih khawatir takut kekurangan. Betul atau tidak? Ini semua kita mau ke akhirat, negeri abadi, akhirat, nggak bawa uang, nekat. Jelas? Kenapa? Karena amal ibadah diantaranya sedekah itulah yang menemani perjalanan kita ke akhirat nanti. Nah, saya mau baca sholawat sambil teman-teman nanti mengitarkan kotak-kotak amal. Dimulai dari saya dulu. Kita tolong pembacaan sholawatnya dibantu nih ibu-ibu sini, mana yang bantu baca sholawatnya.